Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Tampi Suminar. Nah, kali ini aku mau bikin apa lagi nih guys? Masih tentang mie-mian guys, karena aku masih ngidam banget sama yang namanya mie, masih doyan banget. Jadi hari ini aku mau bikin mie goreng basah. Ini bahan-bahannya sudah aku jajarin semua, sudah kayak mau jualan aja nih guys. Nah, di sini aku mau ngeracik sausnya dulu nih guys. Ada kecap manis, ada kecap asin, ada saus tiram, ada saus sambal, dan ada minyak wijen. Nah, semua persausan itu aku jadikan satu di dalam mangkok supaya nanti waktu kita bikin atau kita masukinnya tuh nggak terlalu ribet ya guys. Kali ini aku tuh mau bikin mie goreng basah ala-ala Mamang yang biasa langganan aku makan itu guys. Kami berdua sama suami itu pokoknya doyan banget beli mie goreng di tempat Mamang ini. Untuk bahan-bahan lengkapnya aku tulis di sini. Untuk bumbu-bumbunya mungkin ini nggak sama mie goreng yang dijual Mamang, karena ini memang bumbunya hanya aku kira-kira sendiri. Tapi alhamdulillahnya setelah jadi kata suami itu sama kayak mie goreng yang dijual Mamang. Setelah persausannya kita cemplungin ke dalam mangkok, lalu kita aduk-aduk jadi satu sampai benar-benar tercampur rata. Setelah kita aduk-aduk dan tercampur rata, kemudian untuk sausnya ini kita sisihkan dulu. Untuk bahan-bahan atau toppingnya ini tergantung selera saja. Kalau yang dijual sama Mamang itu toppingnya hanya ayam sama toge ya teman-teman. Tapi di sini aku modifikasi sendiri, aku bikin-bikin sendiri. Di sini aku tambahin bakso ikan, ayam suwir, udang, dan toge. Selain bahan-bahan yang tadi, aku juga tambahkan daun bawang. Seperti biasa, aku selalu pakai daun bawangnya itu lebih banyak, karena menurut aku kalau ada daun bawang atau bawang bombay itu tuh masakan kita tuh jadi lebih wangi gitu teman-teman. Jadi aku untuk daun bawang dan bawang bombay biasanya itu aku lebihin. Untuk bumbu halusnya di sini aku pakai bawang merah, bawang putih, dan cabai merah keriting. Ini langsung aja mau aku blender sampai halus. Nah, untuk bawang merah, bawang putih, dan cabenya ini menurut aku lumayan agak banyak ya teman-teman, karena memang mie-nya ini benar-benar agak berbumbu gitu. Untuk cabenya ini sebaiknya kita blender atau kita ulek itu sampai benar-benar halus, karena aku lihat di Mamang itu mie-nya itu berbumbu tapi nggak ada cabai-cabainya, nggak kelihatan sama sekali gitu bumbu-bumbunya teman-teman. Jadi ini aku usahakan semirip mungkin atau sebisa mungkin seperti yang Mamang jual. Setelah bumbu halusnya kita haluskan sampai halus, langsung aja kita tumis sampai matang. Untuk menumisnya ini bumbunya ini harus benar-benar matang supaya nggak bau langu. Setelah bumbu halusnya kita tumis sampai wangi, harum, dan tidak bau langu. Kemudian kita masukkan persausan yang sudah kita racik dalam mangkok tadi. Lalu aduk-aduk sebentar hingga tercampur rata. Jika cabai dan persausannya sudah sedikit meletup-letup, lalu tambahkan air secukupnya. Di sini aku tambahkan 1 gelas air ya teman-teman. Ini tergantung banyak atau tidaknya mie yang akan kita masak. Kemudian aduk-aduk kembali sampai airnya mendidih. Jika dirasa bumbunya sudah mendidih, sudah waktunya kita masukkan pertoppingannya. Ini pertama aku masukkan udang, kemudian bakso, dan kemudian ayam suwir. Untuk ayamnya ini kita nggak harus pakai ayam suwir. Ini karena aku adanya ayam suwir, jadi aku masukkan aja ke dalam mie ini. Kita bisa pakai ayam yang daging ayam biasa gitu, yang masih mentah, terus kita potong kecil-kecil, kemudian kita tumis bersama bumbu sampai matang. Jika dirasa udang, bakso, dan ayamnya sudah matang, lalu kemudian kita masukkan sayurannya. Kita aduk-aduk sebentar sampai layu. Jangan lupa sebelum kita masukkan mie-nya, kita cicipin rasanya dulu sudah pas atau belum. Di sini aku tambahkan sedikit kaldu jamur untuk memantapkan rasanya. Karena memang di sini kita nggak pakai garam, micin, atau yang lain-lain ya teman-teman. Karena rasanya itu sudah cukup dengan persausan. Jika rasanya sudah kita cicipin sudah pas menurut kita, kemudian baru kita masukkan mie-nya. Nah, kita masukkan mie-nya lalu kita aduk-aduk sampai mendidih airnya ya teman-teman. Nah, mie-nya itu karena memang sudah matang sebenarnya, tapi harus kita matangkan dulu ya sampai bumbunya itu meresap.
Tapi jangan kelamaan juga, takutnya nanti minyak malah medok, airnya habis jadi mie tek-tek deh. Alhamdulillah ini sudah jadi, aku sudah nggak sabar lagi pengen nyobain. Ada yang samaan nggak sih kalau misalnya kita lagi bikin makanan itu kayaknya pengen semua orang itu suruh nyobain makanan yang kita bikin gitu, terus pengen dikasih tahu atau pengen denger pendapat mereka itu gimana.